Suryo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Ini jadi pemeriksaan pertama setelah Roy ditetapkan jadi tersangka. Tak hanya Roy Suryo, saudara, panggilan pemeriksaan juga ditujukan pada Rismon Sianipar dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Luar biasa Panji ya. Roy Panji ini semakin merajalela, hukuman azabnya semakin parah. Ini azab ya, azab Roy Panji dan kawan-kawan. Terutama ini Panji ini udah ada iblis. Saya itu udah muntah duluan. Saya sebenarnya udah muntah duluan, tapi saya harus komentar ya. Luar biasa ya. Allahu Akbar, alhamdulillahirobbilalamin ya. Masih diberi kesempatan saya untuk berbicara. Luar biasa. Selalu Pak Jokowi Gibran, luar biasa ini kliniknya ini terlalu besar ini ya. Kepala saya sakit, saya keluh dan saya muntah. Saya udah muntah duluan nih, benar-benar saya udah muntah duluan. Makanya kadang males iniin si setan iblis ini, tapi saya harus bersuara di sini. Semoga tidak ada pengikut-pengikut ya. Tujuan saya di sini mengajak, menyarankan ya, menyarankan kembali dalam kebaikan. Sebagai manusia tugas kita mengajak dalam kebaikan, menyarankan dalam kebaikan, dan ya janganlah pada kayak gitu menangkal ya. Jangan pada kayak gitu. Saya menangkal postingan-postingan yang tidak seharusnya, postingan-postingan yang menyesatkan. Ini manusia sesat dan menyesatkan. Setan iblis ini, kerangka setan iblis. 0103 dan yang berselimut, kalian itu kerangka setan iblis. Yang berselimut. Kacung setan iblis. Kenapa? Kerangka setan iblis jelas. Wujud manusia, perbuatannya setan iblis. Ngaku beragama, ngaku paling beragama. Bahkan ngaku terah nabi, ngaku keturunan rasul, tapi perbuatannya setan iblis. Kalian itu iman kepada setan dan iblis. Siapa itu, Bu? Pakai baju muslim? Ya. Pakai peci? Oke. Pakai kerudung 5 meter? Ya. Itu perintah setan iblis. Kerudung apa selimut? Hujat Jokowi, cari kesalahan Jokowi Gibran, caci maki, fitnah dia. Ini perintah setan iblis semua. Di mana kalian itu merasa beriman? Di mana ilmu kalian? Ferry Amsari, wirawiri Pak Jokowi, wirawiri di TV. Kapan Pak Jokowi wirawiri di TV? Yang wirawiri di TV kalian itu, wirawiri di stasiun TV. Di mana? Pak Jokowi benar kembali ke Solo. Kata siapa tidak kembali ke Solo? Tapi kalau hak politik kerja, kita itu sebagai manusia itu harus bekerja untuk nyambung kelangsungan hidup masih di dunia. Goblok, bodoh, bangga pada ya. Mantan presiden, anak presiden, ngaku paling segalanya, ngaku terdolimin, ngaku tertikung, ngaku bisa melihat nasib dan masa depan orang. Tapi tidak punya moral semua, bejat. Ya, ini alamat nih. Yang sako siapa yang pernah sako? Siapa yang grup band itu kan? Yang pernah narkoba siapa? Yang pernah narkoba? Ini membuka aibnya nih. Ini membuka aibnya, ya. Seperti AHY, membuka aib bapaknya. Ya, ini juga sama nih, membuka aib siapa? Siapa yang nggak kenal slang bedugalan? Siapa yang nggak kenal slang itu bedugalan? Luar biasa. Siapa yang pernah sako? Yang kalian hina itu loh, orang yang luar biasa. Kalian udah pernah bangun apa? Kalian itu juga menyusahkan aja orang. Luar biasa. Jadi menteri aja nggak pecus. Slang apa itu slang? Slang itu jadi apa? Bedugalan doang. Nah ini tanda-tanda orang mau sengsara, tanda-tanda mau penghuni neraka, insya Allah ya. Penghuni neraka. Sekarang bagaimana kalau perbuatannya kayak gitu? Luar biasa. Semoga tidak ada pengikut-pengikut berikutnya. Semoga tidak ada pengikut-pengikut berikutnya. Dan semoga kita tetap menjadi orang-orang yang baik dan benar. Semoga kita menjadi orang yang jujur, tanggung jawab. Dan semoga kita tergolong orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nih, saya
Saya pembela Pak Jokowi, Gibran, Pak Soeharto. Rezeki saya itu, tamu saya itu ngalir seperti tamu-tamu Pak Jokowi. Saya baru sholat duha, ditelepon tamu. Mana Bu? Rebonding. Kalau untuk bagaimana cowok orang saya yang ini menuduh gimana, saya buser? Tidak perlu saya jadi buser. Tidak perlu saya itu bayaran. Saya belum kenal Pak Jokowi. Saya belum pernah ketemu Pak Jokowi, Gibran, Prabowo, Soeharto. Belum pernah. Tapi rezeki saya ngalir terus. Makanan datang. Seperti air dari uang datang. Ngalir terus. Luar biasa bukan pembela kebaikan dan kebenaran itu? Yang bayar Allah SWT lewat perwakilan malaikat siapa? Tamu-tamu saya itu perwakilan malaikat, dan pembela Pak Jokowi itu perwakilan malaikat. Jadi bersyukurlah menjadi pembela kebaikan dan kebenaran. Karena pembela kebaikan dan kebenaran, insya Allah perwakilan malaikat. Nggak mungkin kan malaikat langsung membela Pak Jokowi? Nggak mungkin dong malaikat ngasih saya rezeki, nganterin rezeki saya. Perwakilan malaikat. Bersyukurlah. Dan kalian 0103 dan yang berselimut, pembela setan iblis, kacung setan iblis, ya, tidak punya malu, tidak punya ragu. Nah, ya ini Roy Panci sendiri ngomong, Pak SBY saya kasih buku, tanggapannya bagus, senyum-senyum dia. Senyum-senyum ya. Pak Sarif Hasan yang harus menyelesaikan masalah itu, yang bikin masalah. Siapa yang bikin masalah? Jelas Pak Jokowi itu diam saja. Orang-orang Pak Jokowi itu juga diam saja. Kalau sekarang semua dibongkar, dikeluarkan, itu karena AHY menjelek-jelekkan kerja Pak Jokowi, tapi membaguskan kerja bapaknya. Bukan janji tapi bukti mangkrak. Semua kebongkar. Luar biasa. Maunya begitu juga politik, bapaknya. Bu, masih mentah. Harus transparan. Sungguh rakyat ingin tahu transparan, ya. Padahal Pak Jokowi sudah jelas menjelaskan, ya. Luar biasa. Hutan gundul, kalau musibah semua Jokowi, padahal Jokowi justru yang membawa berkah, ya. Kalian pembenci Pak Jokowi aja mendapatkan berkah dari Pak Jokowi, bukan? Kalian bikin video dapat duit, kalian dipanggil di stasiun TV dapat duit, kalian bikin podcast dapat duit. Inilah luar biasanya Pak Jokowi, ya. Orang baik itu orang yang bermanfaat bagi orang lain, sekalipun musuhnya. Pak Jokowi untuk musuhnya, untuk pembencinya, untuk pembenci Pak Jokowi aja menghasilkan uang yang luar biasa. Dan kalian semoga dengan suara saya yang keras kalian bisa sadar sebagai manusia. Tapi kalaupun nggak sadar, semoga kalian itu cepat lenyap dari bumi sekaligus. Bawa dosa-dosa kalian. Gitu, langsung terima kasih setan iblis. Ampun. Kalau berhadapan dengan masyarakat yang ceteknya minta ampun, ya pola pikirnya dangkal sekali itu, ya. Mereka tuh entah kemakan apa sih, mereka itu ya segampang itu loh, ya, percaya ya sama kibulannya si Roy CS ini, ya, Roy Motify ini, ya. Segitu gampangnya mereka percaya sama hasutan yang digembar-gemborkan, ya, hampir tiap hari, ya. Sampai sekarang aja makanya yang miris kalau masyarakat Indonesia ini ternyata sebagian besar tuh seperti mereka itu, ya, gampang terhasut, gampang terprovokasi, ya. Sementara mereka sendiri tidak mau ngecek, nggak mau cari sumber yang valid, ya, berita yang benar-benar sah dan valid, yang resmi. Tapi yang dipercaya itu ya omongannya si Roy Panci dan kawan-kawannya nih. Wis payah, janjan payah tenan, ya. Parah. Sayang banget. Terus negara kita ini mau jadi apa kalau SDM-nya itu seperti itu semua, ya. Dan bener ya, kalau aku merasa ya negara kita ini bener-bener tuh krisisnya tuh wes gara-gara reformasi, ya. Jadi demokrasinya tuh kebablasan, ya, sampai rakyat menghina kepala negaranya saenak udel itu. Tidak ada hukum yang benar-benar tegas menindak mereka. Bener-bener tidak ada, ya. Ya mungkin
Baru Bambang Tri kemarin itu yang memang benar-benar keterlaluan ya. Itu salah statusnya Bambang Tri di penjara waktu Pak Jokowi masih menjabat presiden. Tapi itu bukan kriminalisasi ya. Tapi itu betul-betul karena Bambang Tri itu melecehkan lambang negara alias RI1 itu tidak boleh sembarangan. Tapi semakin kesini loh, wes makin hancur ya Bu ya. Bahkan baru-baru ini ya ada 2 anak SMP cewek-cewek ya pakai jilbab ya. Ya ampun, bikin lagu. Oh, Kayak tidak ada hormatnya sama sekali ya pada pemimpin negara mereka. Main gitar Itu ya, Bu? sekolah di mana? Kepala sekolah siapa? Wali kelasnya siapa ya? Kok dibiarkan gitu loh? Orang tuanya juga siapa? Astaga, negara ini mau jadi apa? Coba. Miris aku ya melihat kenyataan yang terjadi belakangan ini ya. Tambah lagi tuh slang bikin lagu opo kira fafa atau apa? Iya. Apa slang nggak laku lagi? Nggak laku lagi apa? Jadi musisi sampai segitunya. Kemarin 10 tahun diem aja, mendukung saja. Sekarang nggak kebagian jatah atau gimana? Lalu slang. Untung aku nggak pernah ngefan ya sama band yang satu ini ya. Karena aku nggak suka juga sih. Nggak suka sama personalnya juga. Nggak ada yang bagus. Udahlah. Mau jadi apa negara ini kalau selalu seperti itu ya, antar saudara dibenturkan ya. Dan gini loh, tadi aku bilang apa, gara-gara reformasi demokrasi jadi kebablasan. Terus ya gini lagi, jadi negarawan, jadi politikus atau apa itu harus punya sikap yang legowo. Selama kalian tidak punya sikap dan hati yang legowo, tidak usah jadi politikus ya. Karena kalau kalian mencalonkan diri jadi kepala daerah kah, jadi presiden kah, ketika Anda gagal dan Anda tidak legowo, nah itu jadi biang rusuh di luar sana. Jadi oposisi pun oposisi yang rusuh ya. Lah yang namanya demokrasi itu tunggu periode berikutnya, baru kamu mencalonkan diri lagi ya, bersaing dan berkompetisi secara sehat. Yang terjadi di negara kita itu politikusnya tuh benar-benar kayak anak TK semua ya, kalau aku nilai ya. Karena tidak ada yang legowo sama sekali. Iya. Dendam sakit hatinya dipiara. Bahkan kalau bisa menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu apa kalau tidak bukan namanya politikus pemikiran anak TK? Ya itulah yang terjadi di negara kita. Mau sampai kapan? Seterusnya. Tunggu negara ini hancur lebur. Baru kalian puas ya. Jangan menyesal kalau terjadi itu nanti. Saya mau menyampaikan surat terbuka kepada kalian para konten kreator yang sangat biadab. Ya. Gimana saya bilang biadab? Karena kalian demi konten biar viral, biar FYP, kalian dengan tega menjatuhkan, menghina habis-habisan seorang Joko Widodo. Bukan hanya menghina soal sistem pemerintahan beliau, tetapi kalian ini sudah di luar batas. Kalian sudah melebihi batas kewajaran, menghina Bapak Joko Widodo sampai ke fisik pribadi beliau ya. Kalian itu sudah bukan soal demokrasi lagi. Berhentilah kalian membuat konten-konten yang menyesatkan seperti itu. Benar, Bu. Apa kalian tidak punya otak? Apa kalian tidak punya empati? Tidak punya hati? Seandainya kalian, saudara kalian, bapak kalian, atau mungkin om kalian, adik kalian yang diperlakukan, dihina seperti itu, bagaimana perasaanmu? Kalian tidak pernah soalnya refleksi diri. Ciri-ciri orang Konoha, SDM-nya sangat minim sehingga sukanya nyinyir kepada orang lain ya. Siapapun pemimpin kalian, kalian pasti protes. Terus kontribusi apa yang sudah kalian lakukan untuk negeri ini? Kalian bisanya hanya nyinyir, memprotes pemimpin sana sini, nggak becus, goblok dan lain-lain. Kalian sendiri apa kontribusinya buat negara ini ya? Apa improve-nya gitu loh, sebelum kalian bacot nyonyot. Budget kalian untuk cuap-cuap koar-koar ya, harusnya kalian introspeksi diri dulu. Apa yang sudah pernah kalian berikan untuk negeri ini? Jokowi lahir dari seorang anak yang sederhana, sekolah di UGM sampai orang tuanya ngutang-ngutang sana sini. Kalian bilang ijazah palsu ya. Sekolah di UGM, kuliah orang tuanya dengan biaya yang minim sampai ngutang sana sini. Kalian bilang ijazah Jokowi palsu
Ya, Nah. gimana perasaan kalian kalau Anda dituduh seperti itu? Apa tidak menangis? Ya. Terus kedua, yang paling miris ini Apa ya, tuh, betul, kalian Bu? itu membuli Pak Jokowi dari segi fisik. Nah. Kemarin saya lihat ada seorang konten kreator yang bilang Jokowi sudah semakin tua, rambutnya habis rontok, kena azab dari perbuatannya, udah gak kuat lagi berdiri seperti itu. Kata-kata dari konten kreator itu siapa itu, sangat Bu? biadab ya, sangat-sangat keterlaluan ya. Kalian ini kalau jadi warga negara Indonesia yang lebih cerdas gitu loh, biar negara ini maju. Kalau nggak otak-otak ada seperti yang- kalian tuh kapan bisa maju negara ini? Ada yang berselimut Otak-otak itu loh, udang Bu, soalnya banyak banyak. tainya di sini. Ya saya sangat jengkel ya. Please ya, tolong kalian tuh kalau buat konten yang lebih bermutu, yang lebih berkualitas gitu loh. Gak hanya bisanya menjatuhkan seseorang agar bisa FYP. Itu namanya sama otaknya dengan Roy Suryo. Demi cuan menghancurkan kredibilitas seseorang, bahkan membunuh karakter seorang Jokowi. Sama otaknya itu, SDM rendah semua, orang gila, ODGJ ya. Indonesia sekarang dipenuhi manusia-manusia yang sangat tidak berakal, tidak berperi kemanusiaan, yang sangat tidak punya attitude biadab ya. Saya sangat miris melihat. Saya bukan karena saya pro Jokowi dan bukan. Ini soal peri kemanusiaan. Bapak Jokowi juga manusia biasa, sesama manusia, sesama warga negara Indonesia ini loh. Kenapa kalian begitu hebatnya mengkritik, bukan mengkritik, membuli, menghina secara fisik ya? Kalau kalian keluarga kalian diperlakukan seperti itu, apa kalian terima? Oh, nggak terima. Nggak terima Misalnya dong. mengkritik orang lain, kalau dikritik pasti nggak terima, Oh, iya dong. keluar marah, emosional, ngamuk. Itulah ciri-ciri manusia-manusia yang tidak berbobot. Nah. Ya, kalian ini kalau bikin Somasi, konten ya, tolong, Bu, ya. please Mau pikirkan dibawa 2 kali lipat dulu ya. Berpikirlah 2 kali sebelum menghina orang lain, karena penghinaanmu itulah menghina dirimu sendiri. Apa yang kalian tanam akan kalian tuai. Ya, itu udah hukum alam. Jangan kamu mengalahkan hukum alam. Sekarang kalian bisa tertawa terbahak-bahak di atas penghinaan kalian terhadap Jokowi, tapi nantinya kalian akan terima semua azab-azab yang kalian buah dari hasil perbuatan kalian. Kayaknya logika berpikir dari trio ubur-ubur Tifa, Roy, dan Rismond CS ini emang nggak sampai ke sini. Dia selalu mengelak bahwasannya yang diserang itu bukan Jokowi. Dia belain katanya ini demi keadilan lah, kebaikan, demi pemimpin kedepannya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berdasarkan logika yang waras seperti di narasumber di acara ini, ya dia jelas kan, harusnya kalau memang dia mempersalahkan bahwasanya ijazah palsu, harusnya dia kan bisa menuntut UGM yang mengeluarkan ijazah itu. Kita tahu sendiri, UGM itu kan yang mengeluarkan ijazah daripada Jokowi, sedangkan Jokowi sekolah di sana. Nah, harusnya jikalaupun seperti yang aku bilang sebelumnya, harusnya mempermasalahkan jika memang ijazah itu palsu. Ya, daripada pihak UGM sendiri, karena nama baiknya merasa tercemar karena Jokowi ngaku-ngaku sekolah di situ dan ijazahnya palsu. Itu kalau logika waras. Dan kalau memang fair, harusnya yang dituntut ya si UGM yang membuat kepalsuan ijazah itu kalau dituduh ijazahnya Jokowi palsu. Dan Roy Suryo CS kan juga mempermasalahkan bahwasanya KPU juga tidak benar. Nah, ijazah ini kan pernah dipakai di pemilu, di pilkada, di pilgub, di pilgub ya, di pilpres gitu. Itu kan pernah dipakai Jokowi. Nah, harusnya yang bermasalahkan di sini kan juga harusnya daripada KPU sendiri ya. Tapi jelas di sini intensinya yang dituntut, yang selalu dituduh adalah Jokowi yang memalsukan ijazah itu sendiri. Mereka pun nggak bisa jawab kan, kenapa tidak UGM aja yang dituntut, tapi kenapa Jokowi terus yang diserang. Inilah logika-logika koslet dari trio ubur-ubur atau trio ngawur ini guys. Coba komen-komen guys. Roy. Ahli apa yang kau bawa itu Roy ya? Pepe Harun. Gak jelas. Rocky Gerung. Apalagi Saksi ahli. dibilang duda, bujangan lapuk, yang gak bermoral lagi. Kalau ahli itu ya, itu gak tendensius, nggak memihak. Nah, Dia harus sesuai dengan keahliannya. Ahli apa? Ini geng-geng kalian jadikan ahli. Ahli apa itu? ahli selangkangan. Goblok. Makanya kalau nggak tahu hukum, belajar hukum. Kalian tuh pengacara udah goblok, Wes. terdakwanya goblok, Goblok. penasehatnya goblok.
Terus ahlinya pun ahli goblok. Waduh. Apa nggak dibilang goblok-goblok, bikin malu rakyat Indonesia aja kau. Kalau dunia sampai tahu kayak gitu, goblok bener kalian. Iya, terlalu goblok. Makanya wajar lah masuk penjara kalian tuh ya. Nggak berpikir terus. Sebelum berbuat tuh berpikir, pakai otak kalian dulu. Ini bisa menang apa kalah gitu kan. Ya kan? Karena kalian goblok. Kenapa Roy Suryo Weh, kemana-mana Apa ini? bawa ijazah fotokopi orang lain? wes, Nah, untuk ngelamar kerja kenapa nggak kali. bawa ijazahnya sendiri lalu ngelamar kerja, mau jadi kuli kek, karyawan pabrik kek, atau jadi OB? Kok malah bawa fotokopi ijazah orang lain?